Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak tidak mungkin kita bisa menghitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, untuk itu para pemirsa, ya apa yang diminta dari kita ketika Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita? Tentunya mari kita gunakan semua nikmat itu untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepadanya, sehingga nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban atas nikmat tersebut, kita bisa menjawab dengan sebaik-baik jawaban. Karena apa? Karena semua nikmat ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kalian rasakan. Nah, maka untuk itu, sekarang coba kita lihat dalam diri kita, nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Sehingga nanti ketika Allah bertanya kepada kita, kita bisa menjawab dengan jawaban yang terbaik. Baiklah para pemirsa, kita manfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah dengan kita belajar bahasa Arab. Bahasa ini adalah bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa penghubung antara kita dengannya. Maka untuk itu ya tidak salah kalau kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab ini sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kitab jilid kedua, pelajaran ke-7 dan kita sudah selesai sampai latihan ke-8. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan ke-9. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 52. Ya, yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa, ya kita sekarang coba baca latihan ke-9 ya. Perintah di sana dari mu'alif adalah adkhil al-ta'rif ya. Yaitu masukkan alif lam itu at-ta'rif yang menunjukkan kata ma'rifat. Alal kalimatil lati tahtaha khot ya, pada kata-kata yang di bawahnya ada garis ya. Indal luzum sesuai dengan keharusannya. Tapi sayangnya di sini tidak ada yang di garis bawah ya. Maka nanti kita akan sebutkan yang di garis bawahi dan nanti silakan nanti dikerjakan sesuai dengan penjelasan. Nah, baik. Ya, untuk perintah selanjutnya Iqra al-mithalaini al-atiyani ya, bacalah dua contoh berikut ini. Contoh yang A di sana disebutkan indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Nah, jadi saya memiliki kitab yang memiliki ya sampul berwarna merah. Contoh yang B, ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Di manakah kitab yang bersampul merah? Nah, coba perhatikan di sana para pemirsa. Bedanya apa dari kedua kalimat tersebut? Ya, di sana bedanya adalah untuk kata setelah dzu. Ya, dzu itu kan artinya yang memiliki, gitu kan, yang memiliki. Jadi kitab dzu ghilaf berarti kitab yang memiliki sampul. Nah, coba perhatikan di kalimat pertama di situ dzu ghilafin, ya, setelah dzu dia nakirah. Yang kedua dzul ghilafi, setelah dzu dia adalah ma'rifat. Nah, apa bedanya? Kenapa yang di atas itu nakirah, yang di bawah ma'rifat? Dzu ghilafin dan dzul ghilafi. Ya, padahal sebelumnya sama-sama kitabnya. Nah, di sini yang bisa kita jelaskan bahwasanya dzu itu kan termasuk salah satu dari asmaul khamsah ya. Dan kemudian setelah kata dzu itu dia adalah kata yang mudhof ilaih sehingga selalu dalam kondisi majrur ya.
Dia jalan majrur karena dzunya itu sebagai mudhof dan setelahnya kata setelahnya adalah mudhof ilaih. Nah, terus bagaimana kemudian penyebutan kata setelah dzu? Ya, penyebutan kata setelah dzu itu dia sebenarnya adalah memiliki naat atau sifat daripada kata sebelumnya, ya. Sehingga di dalam kedua kata itu sebelum dan setelah dzu, kata sebelum dan kata setelah dzu itu juga memiliki kesamaan. Kesamaan dalam hal apa? Ya, kesamaan dalam hal ma'rifat dan nakirohnya. Ya, kesamaan dalam hal ma'rifat nakirohnya. Sehingga ketika kata sebelum dzu itu nakiroh, setelah dzu juga nakiroh. Dan ya, ketika kata sebelum dzu ma'rifat, maka kata setelah dzu juga ma'rifat. Sehingga coba lihat di situ contohnya yang kitabun, maka dzu gilafin, ya kitab dia memiliki sampul, ya kitabun dzu gilafin, karena kitabnya nakiroh maka gilafnya juga nakiroh. Ada pun yang kedua yaitu al-kitabu, dia ma'rifat. Nah, kemudian al-gilafi dia juga ma'rifat. Nah, ini adalah bentuk kesamaannya dari kata sebelum dan setelah kata dzu. Nah, taib. Kemudian apalagi perbedaan yang bisa kita dapatkan dari dua contoh ini, yaitu contoh A dan B ini, yaitu di penyebutan kata ahmar, ya, ahmar. Ketika yang pertama dzu gilafin ahmaro, ya. Sedangkan yang kedua dzul gilafil ahmari. Nah, mengapa beda? Ahmaro dan al-ahmari. Nah, ya, kalau kata ahmaro itu dia menjadi salah satu kata yang ghairu munsharif, ya, dia dalam wazal af'ala, ya. Ya, sehingga dia ghairu munsharif atau tidak bisa ditanwin dan tidak di dalam kondisi majrur, dalam kondisi yang seharusnya kasroh dia diberi harokat fathah. Sehingga seharusnya kalau kata ahmar itu dzu gilafin, ya, kalau seharusnya kan ahmarin gitu, karena dia ahmar itu posisinya naat daripada gilaf, ya. Jadi dia adalah pengikut dari kata gilaf. Tapi karena di kata ahmaro ini termasuk yang isim ghair munsharif, ya, isim yang tidak menerima tanwin, dan dalam posisi majrur dia diberi harokat fathah sehingga dibaca ahmaro bukan dibaca ahmarin, ya. Nah, itu penjelasannya, ya. Nah, ketika kemudian kata ini dimasuki dengan alif lam menjadi kata ma'rifat, maka dia hilang sifat dari ghairu munsharifnya, sehingga dia bisa menjadi berharokat kasroh, sehingga sesuai dengan kata sebelumnya al-gilafi al-ahmari. Nah, bisa dipahami ya di situ, ya, al-gilafi al-ahmari. Baik. Nah, kalau sudah difahami, nah, maka kemudian sekarang, oh ya, ada satu lagi tambahan bahwasanya dzu itu dia bentuk untuk muzakkar, untuk laki-laki, ya. Untuk laki-laki. Jadi kalau kata sebelumnya, sebelum kata dzu itu dia laki-laki itu muzakkar, maka diikuti dengan kata dzu karena dia adalah untuk laki-laki. Nah, kemudian kalau kata sebelumnya itu muannas atau perempuan, ya, maka kata dzu-nya juga berubah menjadi perempuan. Nah, bentuk perempuannya apa? Bentuk perempuannya adalah zatu, ya. Bentuk perempuannya adalah zatu atau muannasnya adalah zatu. Nah, jadi itu, ya, nanti silakan jika kalau nanti dalam artian ada kata zatu, ya, maka kemudian jangan bingung kenapa kok ini beda. Nah, baik, nah dari penjelasan tadi, ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa difahami untuk mengerjakan latihan-latihannya. Nah, baik, nah sekarang kalau tadi perintahnya adalah kata-kata yang diberi garis bawah, ya, maka sekarang karena di kitab tidak ada yang diberi garis bawah, saya sebutkan aja kata-kata yang harusnya disesuaikan, ya. Tapi untuk nomor 1, ya, untuk nomor 1 di sana perintahnya adalah liman dzalikal baitu dzu babin ahdoro, ya, maka yang diberi garis bawah adalah babin ahdoro. Nah, kemudian yang kedua man dzalikal fata dzu nadzaratin shaghiratin. Nah, itu nadzaratin shaghiratin itu yang di garis bawah.
Taib yang ketiga ya, dzalikar rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Ya, yang diberikan sebab adalah haqibatin jamilatin. Ya. Taib yang keempat ya, man dzalikal waladu dzu qamisin ahmara. Yang diberi garis bawah adalah qamisin ahmaranya. Taib yang kelima ya, dzalikal fata dzu sya'rin tawilin ya, talibun jadidun. Ya. Ini yang diberi garis bawah adalah yang sya'rin tawilin, itu di garis bawah. Taib yang keenam, limanid daftaru dzu ghilafin jamilin. Nah, yang di garis bawah adalah ghilafin jamilin. Taib yang ketujuh ya, dzalikar rajulu dzu nadharatin mudiruna. Taib, jadi ini yang di garis bawah adalah nadharatin ya. Nah, nadharatin. Yang kedelapan ya, dzalikar rajulu dzu qamatin tawilatin. Ya. Huwa muadzinun masjidina. Muadzinu masjidina. Ya. Jadi yang di garis bawah adalah qamatin tawilatin. Terus berikutnya yang ke-9 ya, nazala minas sayyarati syabun dzu thiyabin nazifatin. Ya, yang di garis bawah adalah thiyabin nazifatin. Yang ke-10 al-majallatu ya, dzatu suwarin mulawwanatun. Taib. Jadi yang di garis bawah di sini adalah suwarin mulawwanatun, itu ya di garis bawah. Terus berikutnya yang ke-11 ya, hadhihid darrajatu ya, dzatu ya, dzatu tadi ingat ya, dzatu adalah bentuk perempuan dari dzu ya. Hadhihid darrajatu dzatu ajalin salasin libni as-saghiri. Jadi yang di garis bawah di sini adalah ajalin salasin ya, ajalin salasin, itu di garis bawah. Baik, yang terakhir yang ke-12 ya, tilkal masajidu dzata mana apa ini ya, mana iri aliyatin ya. Jadi tilkal masajidu dzata mana iri aliyatin jamilatun jiddan. Ya, yang di garis bawah berarti mana iri aliyatin. Nah. Baik, nah itu beberapa contoh ya, beberapa contoh, bukan contoh, itu soal ya. Itu adalah soal-soal yang harus dikerjakan ya, dengan adanya tadi sedangkan perintahnya yang disesuaikan adalah kata yang di garis bawah. Nah, sudah kita sebutkan kata-kata yang di garis bawah. Nah, silakan berarti sekarang untuk para pemirsa untuk mengerjakannya ya sesuai dengan kaidah yang kita jelaskan tadi terkait dengan adanya kata dzu atau dzatu di sana. Baik, nah silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti insya Allah setelah selesai mengerjakan ya kita cocokkan jawabannya dan mudah-mudahan nanti bisa bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin cukup dulu kita sampaikan pada sampai latihan ke-9 ini, dan silakan dikerjakan terlebih dahulu ini latihannya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita sambung dan kita bahas jawaban-jawaban dari latihan yang ke-9 ini. Nah, baiklah para pemirsa, ya mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Adapun ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, adapun ada kekurangannya ataupun kesalahannya itu adalah murni dari kekurangan diri saya sendiri selaku manusia yang banyak salahnya dan dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan saya. Demikian juga untuk para pemirsa sekalian. Baiklah para pemirsa, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.